Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Ketemu lagi dengan saya Agung Irianto dalam YouTube channel Tunggul Jagat yang berisi tentang edukasi tosan aji, seni, budaya dan tradisi lokal. Yang mana kesemuanya adalah hal yang berhubungan antara satu dan lainnya dan harus kita pahami bersama sehingga tidak ada kesalahpahaman. Dan nantinya kita bisa menjelaskan kepada orang lain atau orang di sekitar kita serta anak cucu kita kelak agar pemahaman itu tidak salah kaprah dan bisa dicerna dengan akal sehat. Bagi Anda yang baru bergabung dalam video saya dan baru menemukan channel saya, silakan klik tombol subscribe agar Anda bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Karena dengan Anda mensubscribe channel ini sama dengan Anda memberi semangat untuk saya untuk mengedukasikan seni budaya serta tradisi lokal dan mungkin budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Jangan lupa klik tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan serta notifikasi dari video-video saya terbaru. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silakan share video ini ke media sosial yang Anda punya sehingga orang lain tahu apa yang Anda tahu dan Anda bisa menyebarkan kebaikan kepada semua teman dan Anda bisa berbagi pengetahuan kepada orang di sekitar Anda. Alam dan lingkungan sangatlah penting bagi kehidupan kita, yang mana apabila terjadi polusi maka sangat tidak mengenakan sekali ya sebetulnya ya. Terutama ketika kita membakar sampah, sebetulnya secara tidak langsung kita berbagi polusi udara kepada lingkungan dan orang sekitar kita, bahkan orang yang radiusnya jauh. Seperti orang di belakang itu ya, orang itu ya. Nggak tahu itu siapa, saya nggak kenal. Mungkin ada sesuatu yang perlu dihilangkan sehingga ada yang perlu dibakar. Sebetulnya tidak perlu dibakar karena sekarang itu ada penghancur kertas kalau memang itu kertas. Karena biasanya yang penting-penting itu berupa file. Ya. Dengan Anda membakar sampah, Anda ikut menyumbangkan polusi udara yang menyebabkan penyakit. Karena kelangsungan hidup lingkungan sekitar kita, terutama makhluk hidup yang ada di sekitar kita, sangat membutuhkan udara yang segar. Karena dengan udara yang tercampur dengan polusi maka membuat kita tidak sehat. Sebetulnya mulai zaman dahulu larangan-larangan ini menjadi sebuah kearifan budaya lokal, di mana kearifan budaya lokal ini dikembangkan atau disampaikan pendahulu-pendahulu kita, terutama nenek moyang kita ya. Dan beliau-beliau tidak bisa menyampaikan secara langsung apa maksud dan tujuannya. Nah, sehingga beliau-beliau membuat suatu unen-unen atau jarwodoso. Jadi perumpamaan-perumpamaan. Misalnya, ini yang sering terjadi di sekitar kita. Apabila kita pulang dari makam, kita diwajibkan untuk cuci tangan serta mengganti pakaian. Kenapa seperti itu? Pendahulu kita atau nenek moyang kita menyampaikan apabila kita tidak mencuci tangan, tidak mencuci kaki atau membersihkan diri, nanti akan timbul sawanen. Sebetulnya secara ilmiah sawanen bisa dijelaskan ya. Dan apa itu sawanen? Sawanen sebenarnya merupakan penyakit ya atau sakit yang dialami oleh anak kecil. Sebenarnya bukan hanya anak kecil, tapi kita semua juga bisa sawanen. Cuman dampak sawanen bagi anak kecil dan orang dewasa itu berbeda. Karena mungkin sistem imun tubuh kita mungkin ya. Dan sebetulnya sawanen itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa seperti itu? Karena sawanen adalah sesuatu yang terjadi atau sakit yang terjadi karena menempelnya debu yang bercampur polusi menempel pada kulit kita sehingga terserap oleh kulit kita dan menjadikan efek panas.
suhu tubuh meningkat atau suhu tubuh bisa semakin panas ya. Dan itu biasanya oleh orang Jawa itu disowok ya. Disowok itu biasanya doa-doa yang dimasukkan ke dalam air putih, dan air putihnya itu nanti diminum atau dibasuhkan ke seluruh tubuh. Sebetulnya debu itu bukan debu biasa, tapi debu yang bercampur polusi, di mana polusi itu ditimbulkan oleh racun timbal. Dan yang berikutnya bisa terjadi ketika debu-debu di makam itu berterbangan kemana-mana. Kenapa seperti itu? Karena pada saat makam banyak pohon kambojanya, debu akan diserap oleh pohon kamboja, terutama debu-debu atau asap-asap yang keluar dari mayat, yang keluar dari makam ya, itu akan diserap oleh pohon kamboja, oleh daun-daun pohon kamboja. Sehingga zaman dahulu ketika makam banyak kambojanya, itu orang di sekitarnya aman, jauh dari sakit-sakit yang aneh-aneh. Ini bisa dibuktikan secara nyata ya. Itu penjelasan ilmiah dari sawanen. Dan bagaimana cara kita menangkal sawanen? Cara menangkal sawanen yaitu satu, jangan menebang pohon kamboja di makam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menanam tanaman puring. Ini ya, seperti ini ya. Ini tanaman puring. Kita bisa menanam tanaman puring di sekitar rumah kita, atau mungkin di makam. Kenapa ditanam tanaman puring? Karena puring adalah salah satu dari beberapa tanaman penyerap polusi udara terbaik ketiga kalau nggak salah ya. Karena yang pertama pohon beringin. Nah, ini nanti ada hubungannya antara tanaman puring, pohon kamboja dengan pohon beringin. Itulah kenapa pohon beringin sangat dikeramatkan mulai zaman dahulu. Jadi orang-orang tua zaman dahulu itu tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa pohon beringin itu dikeramatkan, sampai dijadikan salah satu logo partai yang cukup keramat sampai detik ini. Pohon beringin itu jangan ditebang, itu kata sesepuh-sesepuh kita, karena ono genderuwone atau ada penunggunya. Sebetulnya itu tidak ada hubungannya dengan genderuwo, penunggu, makhluk halus dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menakut-nakuti kita agar kita tidak menebang pohon beringin, karena pohon beringin itu adalah salah satu dari 3 besar penyerap polusi terbaik di dunia. Maka bersyukurlah ketika di lingkungan sekitar kita masih ada pohon beringin, pohon kamboja, dan tanaman puring. Karena dengan begitu kita bisa menyehatkan tubuh, kita menjauhkan diri dari sawanen, dan mungkin dari penyakit-penyakit yang akan kita derita, dan kita mengurangi pengeluaran untuk pergi ke dokter. Itu salah satu dari sekian penjelasan tentang kenapa pohon beringin dikeramatkan, kenapa pohon kamboja tidak boleh ditebang, dan kenapa tidak boleh main-main di sekitar makam. Anak kecil tidak boleh main-main di sekitar makam, karena takutnya ketika debu-debu makam itu menempel pada tubuh anak kecil itu, maka terjadi sawanen dan mereka akan sakit. Dan sakitnya itu aneh, panas badan meninggi dan rodok ndeleming katanya. Mereka akan berhalusinasi. Anehnya di situ. Sehingga perlu kiranya kita sadar diri terhadap lingkungan sekitar kita. Bukan berarti pohon yang tidak boleh ditebang itu keramat karena ada penunggunya dan ada genderuwonya. Jangan ditebang supaya genderuwonya tidak marah, penunggunya tidak marah. Nanti akan kena dampak yang yang tidak. Bukan. Sebetulnya sesepuh kita dulu menyampaikan sebuah kearifan budaya, menyampaikan sesuatu itu dengan jarwo doso yang mana harus kita pahami bersama. Dan semua pasti punya muatan positif, tidak ada yang tidak bermuatan positif. Bahkan pada jamasan pusaka ya, itu sampai di salah satu borampenya dipakai tanaman puring
puring plus pohon beringin, bukan pohon beringin ya, puring, daun beringin, dan alang-alang. Jadi sebetulnya itu menetralkan racun-racun serta menetralkan polusi-polusi yang ada di dalam air, sehingga airnya nanti bisa dipakai untuk membersihkan bilah-bilah tosan aji kita dan bilah-bilah pusaka kita. Ya. Jadi marilah bijak dalam menyikapi semuanya, sehingga budaya dan kearifan lokal itu tidak tabu, dan kita bisa menyampaikan hal yang benar, hal yang baik kepada orang di sekitar kita serta anak cucu kita. Dan jangan lupa share video ini apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, dan yang baru gabung silakan subscribe video ini agar Anda bisa mengikuti keterangan-keterangan saya tentang kearifan budaya lokal, seni, dan edukasi tosan aji. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik tutur kata dan penyampaian saya yang kurang berkenan di dalam hati. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.